Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita mendirikan ibadah kepada Allah dengan ma'rifatullah, mengenal lebih dalam dan mengenal lebih jauh dan mengenal lebih tinggi, itu adalah kewajiban kita sebagai umat. Semakin tinggi dan semakin banyak pengenalan kita tentang Tuhan, semakin terangkat derajat diri kita. Tapi apabila pengenalan tentang ketuhanan itu sangat sedikit di dalam hidup kita, maka rohani kita terancam kepada kehidupan dunia. Dalam hal ini, kalau kita berbicara mengenai mengkaji Tuhan, itu ada batasan-batasan adab yang harus kita ketahui. Ada batasan yang tidak boleh lagi dikaji. Ada batasan boleh dikaji terus. Tetapi yang kita jalankan adalah batasan, yaitu laisa kamislihi min syai'un, yaitu tidak ada kesetaraan atau sama dan seimbang siapapun dengan Allah. Untuk itu tidak bisa dilakukan pengkajian tentang Tuhan, tetapi bisa dikukuhkan dalam diri, yaitu melalui jabariyah diri atau sejarah diri. Pencarian terhadap wasilah yang dihalalkan adalah diri. Tentu kita harus mengerti mana diri yang mengaku Tuhan di dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tetapi diri yang mana yang dikatakan ada Tuhan di dalam dirinya? Karena banyak sungguh diri-diri yang dijadikan oleh Allah, tetapi hanya satu diri
yang menjadi hambanya Allah, yaitu kehambaan Allah adalah dirinya sendiri. Mana kehambaan Allah yang berasal dari dirinya? Itulah yang kita panggil dengan sebutan Allah, maka hadirlah umat dan Tuhan. Siapa umat yang hadir? Adalah diri kehambaannya. Siapa Tuhan yang hadir? Hambanya Tuhan. Jadi kalau ditanya salah satu dua-duanya, ditanya diri itu kamu siapa? Diri itu menjawab hamba Allah. Ditanya lagi Allah, wahai engkau siapa? Jawabannya hamba Allah. Kenapa jawabannya sama? Karena dia adalah diri batin bagi Allah yang ada di dalam namanya. Diri yang ada di dalam namanya adalah disebut dengan diri, yaitu ihsan. Diri ihsan itu adalah diri juz, diri umat, diri hambanya Allah, kehambaan Allah dirinya. Jadi Allah ciptakan dirinya yang bersifat hamba, tapi bukan umat. Kalau umat adalah kodratnya Muhammad. Seperti apa diri ihsan itu? Kita lihat. Dipanggil nama dapat diri, dicari diri dapat Tuhan. Jadi bukan langsung dapat nama asma Allah langsung ketemu Tuhan, tidak. Karena setiap asma yang ketemu dulu adalah husna, bukan langsung wujud Tuhan. Tapi husnanya ini adalah diri yang bersifat hamba, yang diikhlaskan untuk menemui Tuhan. Ini yang dikatakan dengan ihsan. Kita lihat dari mana datangnya ihsan itu. Alif itu harkatnya 1, lam 3, ha 5. Alif lam ha Allah, berarti 165. Mana 165-nya? 1 adalah ihsan, 6 adalah rukun iman, 5 adalah rukun Islam. 5 kali 6 30. 30 adalah juz. Juz itu adalah ihsan. Kalau kita sempat menzikirkan subhanallah aja 33 kali 5 waktu, dia akan berjumlah 165. 165. Berarti kodratnya adalah diri. Nah, nanti di dalam diri itulah baru kita mendapatkan sesuatu yang berdiri. Nah, seperti apa wujud diri ihsan tadi? Apa bentuk tubuh ihsan itu? Diri ihsan. Kalau sholat hanya diri diri rahasia, ihram. Diri rahasia ini disebut diri sifat. Diri rahasia disebut dengan diri sifat yang wujudnya sangat halus. Ihsan itu kalau dirinya dilihat seperti kodrat kosong di depan kita ini. Ini kosong. Begitu halusnya diri ihsan itu. Nah, apabila kita mengamalkan dengan Al-Fatihah, diri ihsan ini disebut dengan bi alaihim atau batin Tuhan. Sementara yang kita cari adalah diri ta'alaihim, yaitu diri Tuhan yang berkodrat diri. Batin Tuhan yang berkodrat diri, bi alaihim, itulah ihsan. Jadi apabila kita mengamalkan dengan Al-Fatihah, di saat kata-kata yang dua tadi, ta'alaihim dengan bi'alaihim, hanya batinku yang bisa melihat diriku.
ta'alaihim, yaitu batin Tuhan yang terlihat adalah zatnya Allah. Tapi bi'alaihim adalah batin Tuhan yang tidak bisa terlihat. Itulah ihsan. Jadi dengan kusuk, apabila seseorang sudah mampu menjadikan dirinya sebuah diri ihsan, maka dia akan memanggil wujud yang berdiri yang dia lihat dalam mengamalkan Al-Fatihah. Sesuatu yang berdiri adalah zatnya Allah. Seperti apa zat Allah yang dilihat kalau melalui diri ihsan? Yaitu seperti wujud kita sendiri. Tetapi itu adalah zatnya Allah, batin yang terlihat, bukan diri kita. Inilah suatu perjalanan yang dikatakan yang melihat dan yang dilihat. Jadi dalam kita melaksanakan, mencari kodrat-kodrat Allah yang ada di dalam diri kita sendiri adalah kodrat zatnya Allah yang berwujud na'an'amta alaihim, tapi bukan diri kita. Tetapi itu harus dilihat saat kita melebur jasad, tinggal diri ihsan yang kosong halus seperti ini. Maka dikala ta'alaihim kita melihat wujud batin zatnya Allah, yaitu batin yang terlihat seperti kita. Dan yang melihat bi'alaihim, di saat di ayat bi'alaihim di Al-Fatihah, yaitu kita melihat batin Allah, menyaksikan ta'alaihim dan berpadu di dalam waladhdallin amin. Maka menyatulah menjadi zahir dan batin, asma dan ul husna. Kalau dia sudah menyatu, baru Allah wujud sesuatu yang berdiri itu, baru dia memperlihatkan dirinya. Karena dia tidak mau memperlihatkan maujudnya kepada yang tidak batinnya. Jadi dari diri ihsan inilah kita bisa mendapatkan wujud zat, sementara diri ihsan ini adalah kodratnya sifat. Berarti dapatlah sifat menyatu dengan zatnya, barulah bisa dia mendapatkan wujud sesuatu yang berdiri. Makanya tidak boleh langsung dikaji ke sesuatu yang berdiri, karena di dalam tulisan Allah masih ada diri kehambaannya. Nah, dari diri kehambaannya yang berasal dari sifat menuju kodratnya yang berasal dari zat, maka bertemulah diri halus dengan diri kasar tadi, yang kita katakan diri zatullah. Di diri yang terlihat an'amta alaihim, nanti diri sifat inilah yang akan mensahadatkan nurani perantara jasad kepada Allah, dan mensahadatkan zat Allah dalam rohani kita kepada Allah, dan mensahadatkan batin diri kita adalah nyawa kepada Allah. Artinya nur zat dan batin atau diri Rabbani itu disahadatkan oleh diri ihsan kepada Allah, barulah Allah mengakui ini diri Rabbani. Maka di dalam kita mendirikan Al-Fatihah, sebelum tajalli saya serahkan, maka diwajibkan semua jamaah belajar melatih dengan Al-Fatihah, supaya dapat yang melihat diri dengan diri yang dilihat. Yang melihat adalah diri sifat, yang dilihat adalah diri zat. Bagaimana kita melatih lebur siratal lazi, bagaimana kita menghilangkan kodrat manusia
kita menatap ke situ. Ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Melihat diri ihsan yang kosong seperti laksana di depan kita ini, tidak ada apa-apa. Begitulah halusnya diri ihsan itu. Inilah jalan yang dihalalkan oleh Allah, mencari dengan diri, atau dikatakan aku di dalam aku. Akunya yang di luar, tapi aku juga yang di dalam. Yang di luar bersifat dan di dalam adalah fizzat, seperti wujud kita. Tapi jangan kita mengatakan itu kita, karena ibadahnya akan hilang apabila kita mengatakan itu kita. Tetapi itu adalah zat Allah batin yang terlihat. Sementara diri halus yang dikatakan ihsan adalah diri semua asal mula jadi. Nurani, rohani, rabbani, dia akan keluar dari diri ihsan itu. Ihsan inilah diri humul ayat, humul hayatnya. Dan inilah yang diharapkan oleh Allah. Diri yang duduk di dalam yang dikatakan diri izzatullah itu adalah diri ayat. Nah, sementara diri yang ihsan itu dikatakan diri hayat. Maka ayat hayat, ayat kodrat, hayat hidup, maka hiduplah ayat, maka jadilah kita sebagai ayat-ayatnya Allah. Itu cara pencarian tentang diri yang ada di dalam diri. Barulah kita nanti mendapatkan sesuatu yang berdiri. Baik, kita laksanakan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jamaahnya. Masya Allah, terima kasih Buya atas jabaria kajiannya. Alhamdulillah, senang melihat Buya dalam kondisi cerah. Insya Allah. Amin, insya Allah. Kalau menilik dari tema kajian Buya yang tadi ini, di situ ditekankan mengukuhkan ihsan untuk bisa bukan meleburkan menghilangkan yang jasad itu untuk menemukan kekosongan. Apakah seperti itu, Bu? Iya, pindah dia. Nah, sedikit lagi saya tambah. Kalau kita mencari Tuhan karena hakikat Tuhan adalah diri, maka dia pindah ke dalam yang kasar, yang halus di luar. Itu aja sedikitnya perbedaan. Nah, coba dimainkan kusuk, bisa nggak secara kusuk? Dilatih. Nah, itu yang dikatakan kitabul talib, ya, itu yang dikatakan berpindah tadi. Jadi benar, kalau kita melihat hakikat Allah itu di dalam, bukan di luar, berarti itu memang diri kita adalah hakikatnya Allah. Yang di luar adalah diri yang nyata, diri yang batin, asal muasal semua jadi. Maka dikatakan kalau insan itu adalah sifat keduniaan Allah. Tapi kalau ini ihsan ini adalah diri yang menjadi kodrat. Sementara insan itu adalah alam insan, alam dunia. Nah, paham. Masya Allah. Terus berhubung ada yang bertanya, mungkin bisa saya sambungkan dengan berdekatan dengan yang Buya fasilahnya lewat Al-Fatihah. Nah, di situ di Al-Fatihah, apakah itu nanti merujuk kepada amin? Itu ihsannya an dan an, seperti itu, Pak, ya? Iya. Nanti dia akan merujuk kepada amin
yang mana di situ adalah am dan an, kan gitu. Tapi am adalah wujudnya di dalam dan an di luar. Begitu dia masuk menyatu, maka am terlihat sebagai hayatnya Allah, hidupnya Allah, amruhu. Ya, jadi kalau yang amruhu itu adalah jasad yang rohani. Jadi kalau kita sudah melihat rohani itu, ya melihat jasad. Nah, itu iman kita. Apakah kita sudah bisa beriman seperti itu? Insyaallah. Oh ya, ini sudah ada yang bertanya. Silakan. Silakan Ustazah Rapi untuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Buya, kalau Buya yang terkait tadi khusus untuk kitab taklim perpindahan itu, mohon dijelaskan kembali kaitannya dengan Al-Fatihah. Apakah itu berada di Al-Fatihah atau gimana Buya? Iya, itu diamalkan dengan Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu kan Fatihatun Nasun, yaitu batin Allah yang berwujud manusia. Nah, karena ihsan ini adalah sebuah batin, ya, kalau dia sudah mewujud ke dalam diri an'am, berarti menjadi batin yang terlihat. Tapi kalau wujud yang dikatakan bi'alaihim ini masih di luar, belum masuk ke dalam kodrat alaihim, belum menyatu menjadi amin, itu belum dikatakan dia zahir dan batinnya Allah. Paham? Insya Allah Buya. Ya, memang harus dicoba. Dengan kita mencoba akan ada pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita pikirkan, Allah tidak menolong pikiran. Ya. Jadi bagaimana siratal ladzina an'amta alaihim, ini kosong, ini diri kosong. Nah, begitu dia sudah sampai amin, sudah merasakan enggak kita zahir batin itu sudah menyatu? Belum, berarti ulang lagi. Nah, gitu. Ya kan? Nanti kan YouTube-nya ada yang membantu tuh, tausiah YouTube-nya. Ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah telah bertanya. Dan Buya, ada satu lagi yang mau bertanya. Silakan Bunda Rusmiati, waktu dan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mulai dari awalnya kalam Buya sampai terakhir ini ada semua pertanyaan buat Ana. Di sini yang Ana tanyakan Buya, yaitu diri yang mana dikatakan ada Tuhan pada diri Buya. Nah itu. Kemudian 30 juz adalah ihsan, tuh mohonlah dijelaskan ulang Buya, kurang paham. Iya. Jadi yang dikatakan diri ihsan adalah diri hasil dari iman, ya, dikali Islam berjumlah 30. 30 ini kesempurnaan, juz ini adalah maujud, dinamakan amal. Jadi juz amal adalah manusia hasil dari amalan 5 kali 6 tadi. Itu dinamakan juz, itu umat, tapi hamba kodratnya. Ya, hamba. 30 itu jumlah kesempurnaan. Jadi yang sempurna adalah
wujud hambaku sendiri. Gitu. Itu dinamakan ihsan, karena hamba itu adalah diri rahasia, disebut dengan diri sifat. Di dalam diri rahasia, diri sifat atau ihsan itu, maka di sanalah ada sebuah wujud zat Allah yang berdiri, yang harus dilihat oleh batin Allah bernama ihsan tadi. Sementara ihsan itu kodratnya seperti apa? Ihsan ini seperti kosong ini. Batang tubuh ihsan ini seperti halus kosong seperti ini. Yang ini, ya kan, ini kosong ini. Gitu ya. Nah, seperti itu halusnya. Dari diri itulah kita ingin mencari zat Allah yang berdiri di dalam itu. Nanti akan muncul wujud seperti kita sendiri. Dan itu bukan kita lagi, tetapi zat Allah adalah batin yang terlihat. Maka dari saat itu mulailah kita mengakui kalau kita ini adalah batin Allah yang terlihat. Nah, nanti ikuti YouTube-nya. Nanti YouTube-nya ada itu satu persatu menerangkan nanti, ya. Insyaallah. Baik, paham? Insyaallah sedikit demi sedikit mudah-mudahan jadi bukti. Insyaallah, amin. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada? Untuk jamaah yang lainnya, silakan yang mempunyai pertanyaan di dalam hati dan pikirannya disampaikan saja. Alhamdulillah. Insya Allah. Bunda Haji, maaf, saya belum terbiasa, mohon maaf ya. Ustazah Siti Fatimah dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya kepada Buya. Insya Allah, silakan. Suaranya dibuka. Mohon izin, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bu ya. Apabila kita merasakan adalah kodrat di dalam ucapkan amin, maka itulah dia buatnya. Ya. Apabila kita telah mendapatkan, melihat wujud an'amta alaihim, dilihat oleh bi alaihim, maka disatukan dengan amin, maka menjadilah jiwa dan raganya Allah atau zahir dan batinnya. Sampai ada rasa getaran, rasa dan getaran saat mengamalkan. Sampai itu, jangan main, jangan pedomani akal. Sampai ada rasa dan getaran, insya Allah, mudah-mudahan. Karena kalau husnanya tidak dapat, bagaimana kita langsung mendapatkan wujud yang berdiri? Yang kita kaji 7 kali 4 itu, ya. Nah, yang kita kaji 7 kali 4 itu kan dari sini pintu masuknya, karena Tuhan tidak boleh dikaji lagi, ya. Karena laisa kamislihi min sayun. Nah, dia boleh lagi, tapi dikukuhkan. Nah, nanti baru dia ketemu kepada sesuatu yang berdiri. Sekarang diadikan zahir dan batin dulu. Mana asma, mana ulusnanya Allah. Nah, nyatakan dulu dengan Al-Fatihah. Siratal lazi, hilanglah di na'an amta alaihi, masuklah wujud batin yang kita lihat di dalam diri yang duduk seperti kita. Ghairil maghdubi alaihim, kita lihatlah diri halus yang tidak berupa ini, yaitu batinnya Allah. Itulah diri yang sebenar-benarnya diri. Batinnya Allah dinamakan ihsan. Paham? Jadi ihsan ini adalah alam batinnya Allah, atau dikatakan diri batin atau hamba, kehambaan Allah. Yang tidak berurat, tidak berdarah, ya dialah tidak berurat, tidak berdarah, tapi bukan
fanafilah. Tetapi yang ini adalah diri batin bilah. Dikatakan dengan bi ala ihim, batin Tuhan. Bi itu batin, ala itu Tuhan, ihim itu diri. Jadi diri batin dengan diri zahir harus hidup di dalam Al-Fatihah. Itu tugas jamaah. Satukan dengan amin. Rasakan saat kita mengamalkan amin itu. Sudah masuk belum? Kalau belum, laksanakan lagi. Ini pengkukuhan, harus dilaksanakan, wajib. Getarannya sampai datang getarannya. Paham? Sebelum datang getarannya, jangan berhenti, teruskan lagi. Diulang-ulang Buya. Wah iyalah, hafal kaji karena diulang, hafal jalan karena ditempuh. Iya enggak? Nah, gitu. Keseringan lebih banyak tidak dapat di situ daripada yang mendapatkan seperti itu Bu ya. Jadi kalau mau bisa diulang-ulang, alhamdulillah. Iya. Kita laksanakan insyaallah. Laksanakan insyaallah. Karena Bapak belum bertemu zahir dan batin, pemilik nama dan diri yang menguasai nama Allah, maka wujud Allah tidak akan pernah hadir karena batinnya belum sempurna. Paham? Itulah Asmaul Husna. Rapi sekali cara belajarnya. Paham? Mungkin kemarin-kemarin jamaah berpikir bagaimana cara Buya mengkupas 7 kali 4 menjadi 28. Bagaimana? Nah, makanya jangan duluan dari saya, ya. Makanya nggak boleh langsung-langsung karena nanti kebingungan, gitu. Ya, paham? Silakan lanjut. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Insya Allah, terima kasih. Berarti itu seperti meniti tangga seperti yang dulu Buya bilang, naik tangga satu dulu. Iya. Masuk. Iya benar. Karena begini, kalau kita menyebut diri itu adalah tangga kepada Tuhan, kira-kira kalau tangganya 7 atau tangganya berapa jumlahnya, yang sebenar-benar tangga yang mana? Yang mana itu? Benar-benar Yang 7 Bu ya. Iya, berarti semuanya itu benar. Nah, namanya tangga. Nah, tapi banyak. Nah, inilah diri. Melengkapi mencari diri-diri Allah ini yang dihimpun untuk menemuinya. Ini yang dikatakan ma'rifatullah. Paham? Insya Allah. Silakan lanjut. Ya, tadi ada yang mengangkat tangan, Ustazah tadi mengangkat tangan diturunkan, mau bertanya lagi atau ini ada Bunda Siti Fatima yang bertanya lagi. Boleh Bu ya. Boleh, silakan. Silakan Ustazah Rat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya tadi mengatakan batinku bisa melihat diriku. Ya. Batinku ini batinku yang bi alaihim atau tak alaihim, terus diriku itu yang mana Buya? Kalau bi alaihim itu batin ih. Ya. Gitu. Kalau ta'alaihim gitu. Jadi diri yang batin Allah ta'alaihim. Tapi yang dikatakan bi alaihim itu batin ih namanya. Kalau ta'alaihim itu batin ta'ala. Ya kan? Nah, batin ta'ala yang terlihat. Kalau bi alaihim batin ta'ala yang tidak terlihat.
Itu batinnya. Kalau ta'alaihim, batin terlihat. Batin terlihat. Berarti bi alaihim yang bisa melihat diriku. Itu dia batin yang bisa melihat. Yang tidak terlihat itu yang bisa melihat. Gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka itulah yang afdol, datang dengan afdolnya. Amin, kan itu. Diriku di sini ihsan. Ya, tangga itu sama semua. Ya, jangan dipilih-pilih, ya. Ini kan kita kaji diri nih. Anak tangga itu kan tadi kata Eka sama semua. Ya udah, memang sama, tidak ada tangga satu, tangga dua, kan gitu. Nah, cuma kalau kita tidak menjalankan diri kita di tangga itu, kita dapat sedikit tangga yang tidak mampu mencapai Tuhan. Gitu, nggak masuk kita ke rumah, 2 tangga sudah duduk, udah keluar lagi. Kalau kita sabar, kita terus, maka kita akan memasuki gerbang Baitullah, kan gitu. Baru kita mendapatkan sesuatu yang berdiri, gitu. Insyaallah ya, syukran. Nah, jadi kalau dulu umpamanya ada orang mengatakan, oh aku la maujudun ilallah, tapi bagaimana jalannya engkau tahu la maujudun ilallah? Inilah jalannya. Jadi tidak ada pengakuan kosong di kajian kita ini, semua pakai jalan. Kalau memang la maujudun, tidak ada yang maujud melainkan Allah, tidak sebuah pengakuan. Tapi ternyata setelah bi alaihim, melihat wujud di dalam itu adalah ta'alaihim, itulah yang maujud ilallah. Itulah Allah yang maujud. Barulah dia masuk sebagai batin wujud nanti. Maka cocoklah zahir dan batin. Dalam ijab qabul, amin. Di saat amin itu rasakan, menyatu enggak dia dengan kita? Ada getaran menyatu. Kalau sudah ada getaran menyatu, alhamdulillah, kan gitu. Tapi jangan lagi kita bicara kita. Jangan kita bicara aku. Kenapa? Aku adalah aku, ya sama. Aku yang di luar, aku yang di dalam, itu juga aku. Kan gitu. Cuma aku satu berasal dari sifat, namanya ihsan, dan satu berasal dari zat. Nah, kan gitu. Bedanya fi zat dan fi sifat. Tapi dia sama, satu terlihat, satu tidak terlihat. Gitu. Ya Allah, merinding, indah berarti ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita melihat tulisan Allah, bukan lagi kita melihat Tuhan, tapi dicari tulisan asmanya, dapatlah husna. Dicari husna, baru dapat aku. Kan gitu. Nah gitu. Jadi dapat nama, cari nama dapat diri, cari diri dapat Tuhan, gitu. Karena itulah yang dikatakan Tuhan berwujud manusia, yaitu ilahin nas. Nah, gitulah ya. Syukran Bu ya. Insyaallah, amin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya Bunda Siti Fatonas, dipersilahkan untuk bertanya ke Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih, Buya. Alhamdulillah saya diterima
jadi murid Buya. Insya Allah. Jangan saya mudah memahami ilmu-ilmu yang Buya turunkan. Insya Allah. Kalau rohani kita sudah bertemu dengan Allah, Adam itu si baharu kita yang merasakan pertemuan itu. Ya, tapi rasa itu akan hilang apabila ada kesombongan. Gitu ya. Nah, makanya jangan orang yang belajar itu adalah orang yang dalam masa suci. Nah, artinya apa? Tidak takabur, tidak sombong. Karena itu bisa menghilangkan rasa. Nah, jadi itu yang dikatakan si baharu, Adam bersifat merasakan. Jadi di saat perpisahan sekian ratus juta tahun, ribu tahun antara rohani dengan jasmaninya Allah, maka disitulah kita akan merasakan getaran tadi yang selama ini lama sudah berpisah. Ibarat kita menaiki sebuah kapal. Kapal kita naiki berhenti di sebuah pulau menuju Tuhan. Pulau Tuhan namanya, tapi dia berhenti di sebuah pulau bernama dunia. Apa kata nakoda kapal? Nanti jangan lupa kalau saya tiup trompet, saya bunyikan klaksonnya, naik cepat-cepat ke kapal biar nggak ketinggalan. Nah, tapi saking asiknya kita menikmati pulau dunia, nggak taunya kapal jauh dari kita. Begitu kapal berangkat, klakson dibunyikan, kita nggak dengar. Akhirnya kita ditinggalkan oleh kapal. Apa nama kapalnya? Adalah waktu. Jadi maka dari itu belajarlah kita mengontrol diri dengan rasa. Kalau orang Sumatera Barat mengatakan sering periksa rasa dan periksa. Gitu ya. Jadi kalau memang insya Allah pertemuan rohani dan jasmani Allah yang lama kita pisahkan atas nama Tuhan dengan kita melaksanakan dunia sampai mereka lupa satu demi satu, itu adalah kesalahan yang sangat luar biasa. Makanya Allah murka dengan kehidupan, terjadilah kesulitan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kita memisahkan nurani dan rohaninya. Itulah antara ta'alaihim dengan bi'alaihim. Tidak pernah bertemu di jalan Tuhan. Kenapa? Karena nahkoda kapalnya sibuk mencari pulau dunia. Gitu. Tapi sekarang sudah dibawa oleh Buya kembali nahkoda itu untuk menjemput yang tertinggal penumpang tadi, supaya dibawa lagi dan menuju singgasana tauhid ilahiyah, gitu, supaya yang berpisah lama ini bertemu lagi dalam kerinduan kepada Allah, gitu, insyaallah menjadi zahir dan batinnya Allah. Terima kasih Bapak. Itu makanya dilambangkan kita dengan Tuhan ini adalah inna lillahi. Artinya apa? Alif dan alif. Alif awal, alif akhir. Ya, alif hidup terlihat, alif hidup tapi tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat selama ini, dia yang bernama Allah kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Nah, tapi sekarang husna dari nama asma Allah itu adalah ihsan. Yaitu tubuhnya ayat, dirinya hayat. Nah, kalau ayat sudah hayat, artinya kodrat sudah hidup, itulah aslinya kita. Baru Tuhan mau bermakom karena tubuh sudah menjadi Ka'bah, maka Tuhan di dalam duduk sebagai Baitullah. Maka dikatakanlah tubuh itu adalah Ka'bah Baitullah. Jadilah ayat pada tubuh, jadilah diri hayat bagi Allah. Kalau sudah ayat nih, ayat hayat, ayat itu hidup, disebut dengan kalimatul haq, kalimat yang sudah bernyawa.
itulah kita, ayat yang sudah bernyawa. Maka pertemukanlah mereka dengan rasa bersalah kepada Allah, pertemukanlah dia kembali dalam pensaksian, karena engkau yang tahu, maka engkaulah yang mengerti, insyaallah. Paham? Lebih ya. Insyaallah. Baik jamaah sekalian, jadi kita sudah memahami bahwanya ke tingkat diri yang bisa maka dikatakan Allah, hanya diri itu satu-satunya yang bisa menembus Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Adalah diri sifat atau diri rahasia. Din adalah tajali Islam. Nas adalah kodratnya manusia atau umat. Sirat itu adalah jalan yang halus, diri yang halus. Mutakin itu alih berdiri lurus. Itulah diri kita. Jadilah kamu diri yang berdiri, yang mana di situ adalah diri yang mutakin. Mutakin adalah orang yang takwa. Dirikanlah diri yang takwa kepada Allah. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Nah itu dia ya. Jadi itulah jalan yang paling lurus. Diri adalah diri jalan yang paling lurus menempuh selangkah lagi bertemu Allah. Paham? Insyaallah, mudah-mudahan jamaah. Jadi alhamdulillah, dengan peningkatan-peningkatan pemahaman tauhid, ingat, jangan kamu halangi akidahmu mengimani ilmu. Itu pesan saya. Jangan kamu halangi akidahmu mengimani ilmu dengan kebingungan. Ingat, jadikanlah kajian itu satu harapan penuh cinta. Karena apa? Mahabbah itulah ampunan Allah paling tinggi. Apabila dosamu beribu-ribu tahun, tetapi apabila kecintaanmu melebihi dosamu, maka sesungguhnya Allah katakan, sirna hukumku karena sayangku. Nah, itulah. Apalagi kita perempuan, pewaris sifat Tuhan yang paling kuat, yaitu pengasih dan penyayang. Pertahankan jiwa itu ada, hindari jiwa-jiwa yang merusak jiwa kasih sayang. Biasakan menghadapi segala bentuk dengan rasa kasih sayang. Itu aja pesan saya. Karena ketinggian kajimu adalah undangan kepada Tuhan, mengundang Tuhan dengan rasa kasih sayang dan kerinduan. Insya Allah hatimu jawaban segalanya. Kalau hatimu mencari Tuhan, jalan terbuka. Baik jamaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan pemahaman, peningkatan pemahaman. Jadi dengan kita mengakhiri malam ini, berarti kita siap untuk melaksanakan perjalanan tauhid berikutnya. Paham kira-kira semuanya jamaah? Insyaallah. Insyaallah. Mungkin nanti saya akan masuk 10 menit lagi karena waktu yang terbatas. Untuk ini saya kembali lagi nanti 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.